Pak Haji jangan-jangan mau ngasih ongkos saya nih, benar nggak Bu? 4 lembar. Alhamdulillah. Iya. Sini, mana sana? Alhamdulillah. Ya, bikin motivasi bapak-bapak, ibu-ibu, mana sana? Man, shoot man. TikTok man. TikTok man. Ya buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah setelah saya baru 3 kali, Agak kenceng ya suaranya ya. saya baru 3 kali datang ke RDIY, tetapi di pertama kali saya datang itu saya berusaha bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Tahu nggak berdamai? Saya kurangi tensi saya untuk marah-marah, tenang menghadapi segala masalah. Setiap orang pasti ketemu masalah, betul tidak? Uang belanja kurang dikasih suami, masalah nggak? Dicemberutin sama istri, masalah nggak? Masalah. Minta ini minta itu, masalah tidak? Tapi Yang saya, lagi merah jangan suka cemberut. tapi saya yakin dengan nasihat Pak Haji untuk tidak mengurangi, yang pertama cemberut, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan nasib, saya lakukan bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Jadi tenang Bu, walaupun kita nggak punya duit, kita jujur aja, pada saat ngalami seperti itu pun saya ngalami, saya nggak punya duit, tapi saya bagaimana tenang menghadapi masalah yang hari itu kita harus hadapi, berdamai dengan sendiri, ada dengan diri sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu, nggak tahu di mana ceritanya itu masalah pelan-pelan sedikit demi sedikit, dengan saya menghadapi ketenangan, saya anggap itu biasa. Walaupun bagus ini begini, saya tenang aja. Istri ngomel-ngomel biasa, ntar juga kalau udah dikasih diem. Seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah pertama kali saya datang ya kurang lebih 3 minggu yang lalu, dengan apa saya lihat di TikTok Pak Haji yang nasihat apa namanya, pada saat mau tes itu anak saya duduk di pintu dilangkain sama istri saya 3 kali, dan itu sudah dilakukan 2016 Pak Haji. 2016 16 melangkahi anaknya, Iya. yang melangkahi ibunya, dilangkain sama ibunya. Nah, tambah saya penasaran itu pada saat ada nasihat dari Pak Haji di TikTok. Bos, coba ulang lagi bos. Ulang lagi dari awal. Acting mulai Oke, dari awal. dari awal. Gak apa-apa, Pak, berarti. Yo, Ya, Bapak Ibu semuanya, pengalaman Pengalaman saya. yakin. saya tanamkan ke diri saya itu bagaimana kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Tidak ada bedanya Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu hari ini mungkin merasa bahwa Ibu punya hidung minimalis, jangan minder. Tetangga Ibu hidungnya mancung kayak otak, biarkan saja, Allah sudah ciptakan, betul tidak? Betul. Kita sadari bahwa kita pun punya potensi. Kalau orang lain bisa mengurus suami lebih baik, kalau orang lain bisa menyayangi istrinya lebih baik, kalau orang lain bisa menyayangi anaknya lebih baik, lebih baik, lebih baik, Bapak Ibu semua pun pasti bisa. Tepuk tangan dong. Asal ikhlas menjalankan. Jangan anak minta ini dimarahin, dikasih enggak, dicaci maki iya. Gimana mau pinter, makannya begini, sementara kita yang ngasih makan. Bagaimana kamu jadi anak cerdas, ya main game terus? Jangan dimarahin Bu, biarkan zamannya. Jadi kalau Rasulullah kan dulu mengajarkan, insya Allah ya kita sama-sama belajar, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ulangi lagi. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ulangi lagi. Didiklah anak-anak kita, anak-anakmu ikuti dengan zamannya. Kalau zaman saya dipelototin orang tua takut Bapak Ibu. Betul tidak? Betul. Tapi kalau sekarang anak kita perlu dikasih contoh. Contoh seperti apa? Jangan berantem di depan anak-anak kita. Jangan ngeluh di depan anak-anak kita. Biarkan, cukup kita yang nggak tahu, nggak punya duit istilahnya. Kita lagi ini udah damai aja sama istri, bisik-bisik aja. Jangan tunjukkan di depan anak-anak kita. Karena dengan kita menunjukkan sesuatu yang negatif, anak kita pun akan merekam. Anak kita akan merekam, oh orang tua begini. Yang bicara tanggung jawab, orang tua tunjukkan harus tanggung jawab. Kalaupun nggak ada, jangan tunjukkan kalau kita lagi nggak ada. Setuju? Insya Allah kalau kita berdamai dengan diri sendiri dan yakin,
Allah akan kirimkan rezeki dari mana aja ada tuh. Kalau dihitung secara logika Bapak Ibu nggak nyambung. Saya nggak kerja, nggak punya gaji, anak saya 5, tapi saya yakin punya Allah. Saya yakin punya Allah. Semuanya sekolah semua Bapak Ibu. Saya nggak habis pikir kadang-kadang. Kalau dihitung secara matematika nggak nyambung. Yang pertama sekarang anak Bapak yang pertama. Anak saya yang pertama alhamdulillah usianya 25 nanti bulan Desember. Kegiatannya Pak? Sekarang sudah berdinas di Kesatuan Polri di Brimob Polda Metro Jaya. Tepuk tangan dong. Padahal bapaknya nggak kerja pegawai tetap. Saya tukang es kelapa Bu. Tukang es kelapa. Tukang Es kelapa Pak Haji. es kelapa. Awal modalnya 20 butir. Tadi sempat cerita sama Pak Agus yang dari Bandung. Modal saya 20 butir. Ya 20 butir kelapa. Pada saat saya mau mulai buka, anak saya tanamkan. Nah, bapakmu baru mulai jualan. Yang pertama didoain, yang kedua, kalau kamu minum es kelapa, tolong bayar. Kecil bener kelihatannya ya. Bapak sebenarnya nyindir yang ada di ruangan sini kan? Itu saya belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Belajar tentang kedisiplinan. Kalau kita mau usaha, mengawalinya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kalau kita baru memulai setankan seperti itu, jujur demi Allah dan Rasulullah yang saya lakukan. Bukan sekadar karena pengen dialog, tidak. Nah, kalau kamu minum es kelapa, tolong bayar dulu, karena bapaknya masih merintis. Nanti kalau sudah mulai ramai, sudah ada untung, mau minum sehari 5 gelas, mau minum 10 gelas, bebas. Dan anak saya ngikutin Bu. Pak, beli es kelapa 3.000 boleh nggak? Boleh. Uangnya taruh di laci, saya layani. Dan itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Hitungan hari anak saya udah bebas minum es kelapa 2-3 gelas nggak apa-apa. Karena saya belajar untuk mendisiplinkan. Itu pertama. Di hari pertama 20 butir, dari saya melakukan seperti itu. Di hari kedua 40 butir, hari ketiga 60 butir, dan seterusnya sampai bisa nurunin 1 truk Bu. 1 truk, tahu 1 truk yang gede? 1.600 butir, berawal dari 20 butir. Bos, coba bos, terangin yang kenceng bener, keras ke tamu-tamu. Ya, Tidak boleh menghina Allah, biar hajatnya pada terkabul semua bos. saya hanya berpikir dan saya punya satu keyakinan. Semua makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu ada jaminannya dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang kita sebagai manusia itu banyak ngeluhnya, banyak tidak bersyukurnya. Udah jelas-jelas kita dipilih sama laki-laki yang mungkin ya ada kekurangannya, tapi kita tutupi Bapak Ibu semuanya. Jangan dituntut kemampuan suami, apalagi kalau mungkin suami kita ya pekerjaannya nggak tetap, kayak tukang ojek, kadang dapat kadang enggak. Begitu dikasih syukur, didoain, yang doainnya ibu doain, nanti biar ayah rezekinya tambah banyak. Suami juga yang ikhlas ngasih uang belanja ke istri. Ya, jangan supir angkot. Saya belajar betul karena saya dulu pernah naik angkot tuh. Jadi kalau supir angkot itu nggak mikirin bagaimana di rumah bisa makan atau tidak, yang penting dirinya dulu nih. Nggak mikirin setoran dulu, begitu narik baru satuin, makan nasi padang yang enak dulu, dipikirin perutnya dulu. Ya, hobinya udah kayak presiden, hobinya mancing. Ya, kalau orang Betawi bilang itu kue cincin gulung gak ada seturi Pak. Apa itu? Udah hidup miskin, sombong gak tahu diri. Pengennya makan enak, kerjanya mancing. Mancing ikan apa? Apa aja Pak? Bukan ikan konde, konde ya. Ya, itu saya tanamkan Bapak Ibu. Saya hanya berpikir yakin. Saya hanya berpikir bisa. Kalau orang lain bisa, selama kita berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Dan Bapak Ibu semuanya, pendidikan saya pun nggak tinggi. Cuma saya memang bergaulnya sama orang-orang yang berpendidikan tinggi. Maka pergaulan itu akan merubah kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan membentuk karakter. Dan karakter itulah yang bisa merubah nasib Bapak Ibu semuanya. Coba bos ajarin ilmunya bos pribadi. Kok bos bisa yakin sama Allah hajatnya terkabul? Biar ada yang ada di ruangan sini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sebagai kalau yang muslim jangan lepaskan syahadat. Ya.
Sahadat setiap habis sholat fardu, sahadat. Kalau saya membiasakan sahadat biasa 100 kali Pak Haji setiap habis sholat. Baca sahadatnya kayak gimana nih kan yang di ruangan bloon. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya dawamkan. Artinya apa bos? Nggak bloon bos. Bahasa Indonesia apa? Saya mau jelasin tapi saya bukan kiai Pak Haji. Saya bukan keluaran pondok. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bergaul? Bapak Ibu pendidikannya tinggi, bergaulnya sama tukang copet, disebut nggak? Temannya copet. Bapak Ibu bergaul sama tukang minyak wangi, kecium nggak wanginya? Kebagian. Mohon maaf, mungkin ada di antara yang masa lalunya mungkin buruk, pernah jadi jablay, bergaul sama ustadz ustazah, jadi bagi nggak? Jadi bagus nggak? Bapak Ibu belum bisa sholat, sering ke masjid, bisa jadi sholat nggak? Kira-kira seperti itu. Karena pergaulan itu akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, karakter itulah yang bisa merubah nasib. Yakin Bapak Ibu, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Lakukan yang terbaik buat diri sendiri, insya Allah akan berdampak buat keluarga kita. Itu aja yang saya lakukan. Gak berpikir macam-macam. Kalau mungkin hari ini rezeki kita sedikit, terima, bersyukur. Kalau bisa keluarkan sedekah. Dan memang saya sudah dawamkan juga di anak-anak saya, di anak yang pertama, di anak yang kedua. Ya, kalau kasih uang jajan, jangan lepas kasih uang, sisa uang jajan itu dikasih ke anak yatim, sebutin maunya apa. Bos 1 menit aja bos, cluenya. Apa yang bikin bos yakin anaknya diterima di kepolisian? PD-nya kayak gimana bos? Coba dari awal. Saya yakin yang pertama punya Allah, punya Tuhan. Yang kedua, tanpa kita sadari bahwa kita semua sebetulnya punya orang tua yang memberikan nasihat. Nasihat apa sih yang Pak Haji sering sampaikan? Kearifan lokal. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita menyepelekan. Ilmu kearifan lokal itu menurut saya dahsyat, dan itu sudah saya lakukan di 2016. Walaupun saya hari ini berdiri di sini baru kesempatan yang ketiga saya bisa datang. Contoh kecilnya sederhana, Bapak Ibu pernah nggak kalau lagi main dulu waktu kecil pernah nggak tabrakan sama temannya? Jidatnya benjol nggak? Orang tua kita lakukannya apa? Dilihat pakai rambut. Betul. Itu ilmu kearifan lokal. Kejedot mimisan, ya ada yang berdarah, diambil ludah basinya dari lak-lakan ditempelin, kering nggak? Itu diantaranya, itu salah satunya Pak Haji. Saya punya Tuhan dan punya ada ilmu kearifan lokal yang kalau kita pelajari, insya Allah dahsyatnya luar biasa. Sehingga kita tumbuh rasa keyakinan, keikhlasan, berserah diri, jalani hidup ya seperti apa adanya. Biarkan semua urusannya Allah yang ngurusin, Allah yang menyelesaikan. Saya kan bisa percaya kalaupun hari ini saya punya utang, insya Allah yang akan menyelesaikan utang saya. Kalau hari ini saya belum punya rumah, insya Allah akan memberikan rumah yang layak buat saya. Baiti janati, rumahku surgaku. Kalau hari ini mungkin merasa Bapak Ibu belum menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah Ibu yakin itu akan tercipta di keluarga kita. Saya yakin betul. Saya yakin. Jadi kalau orang lain bisa, selama kita berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Itu aja Pak Haji. Siap, tepuk tangan dong. Maaf apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari diri saya. Kalau ada yang baik silakan Bapak Ibu ambil. Ya, semua hari ini kita sama-sama belajar. Kita kosongkan pikiran kita, jangan berpikir yang lain-lain. Loskan kalau nanti hari ini kita dapat ilmu, ibaratnya seperti gelas. Ya, gelas itu ada bisa dibalikin, ada bisa terbuka. Kalau saya memposisikan hari ini, posisi saya itu adalah gelas yang terbuka. Setetes air, kalau kita membuka diri, setetes ilmu akan bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita datang ke sini dengan penuh kesombongan, mau dikasih ilmu sekaya apapun, gak akan pernah bisa masuk. Karena kita masih sombong. Ya, tanggalkan, kita cantengi dulu rasa sombong kita, jangan-jangan ada dibawa ke sini. Insya Allah kalau kita ikhlas mau belajar, insya Allah sepulang dari sini
Saya yakin termasuk saya yakin pasti berubah. Kehidupan saya akan lebih baik. Terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gantiin bensin dulu. Alhamdulillah. Kan benar, baru tadi ngomong. Ini jangan Pak Haji mau ngasih ongkos saya. Iya. Yakin Pak. Saya baru dikasih mic langsung saya ngomong. Pak Haji jangan-jangan mau ngasih ongkos saya nih. Benar nggak Bu? 4 lembar. Alhamdulillah. Ya. Kang Nur, coba dibahas sedikit lagi, dipertegas lagi Kang Nur. Alhamdulillah. Harus. Kokul nih. Kata Suma tadi. Suruh kata Suma kata Anjir dia. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Kita punya Allah. Betul nggak Pak? Betul. Ya kan? Ya kan? Intinya kita punya Allah, yakin pasti terkabul, ya. Dan kita punya warisan ilmu kearifan lokal. Ya, tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan dari tahun 2016. Ya, artinya ilmu kearifan lokal itu memang ilmu dasar, ilmu zaman orang tua kita dulu. Ya, dulu kan memang ilmu kearifan lokal itu apa? Kayak tadi lari-lari, jedok, benjol. Emang dulu ada terongkok atau ada itu kan nggak ada, ya kan? Diuyak lah pakai rambut, ya. Terus tadi mengenai nasib, ya kita tadi punya Allah, yakin. Betul nggak? Iya. Ada yang lain nggak? Tadi kita sama-sama nyimak nih. Takutnya saya banyak yang kurang tadi itu. Apalagi tadi dari Bapak itu yang bisa kita simpulkan? Yakin. Terus Nggak boleh menghina Allah. nggak boleh menghina Allah. Kembali ke pembahasan awal ya. Nah, nanti tidak boleh menghina Allah di breakdown. Di breakdown tahu nggak Bapak dan Ibu? Kalau coba breakdown Iya, apa? di breakdown. Dijabarin. Dijabarin lagi tadi kan. Apa tuh menghina Allah? Salah satunya sebutin Kang Nur. Oke, menghina Allah tadi apa? Khawatir. Terus Cemas. sugujon, putus asa, Bahasa Sunda apa tadi? berkasi, ngarasula. Apa lagi? Mengeluh, menggerutu, cemas, gelisah, tidak yakin. Contohnya tadi dari Bapak tadi, kehidupan Bapak tadi kan, beliau mengaku sendiri tidak berpendidikan tinggi, anaknya semuanya jadi, ya kan? Punya anak berapa tadi Pak? 5 ya? 5. Oh, 5 itu 16 berapa ratus kali? 1 biar Pak. oh, 5 1 biar. 5 satu lobak keluar dari satu lobak. Yang 16 juga satu batang. tidak bekerja, tidak punya gaji, ya kan? Tapi anaknya sukses karena beliau yakin. Modalnya cuma alat kelamin. Nah, alat kelamin. Itu tadi dilangkain. Iya, betul tadi. Modalnya alat kelamin, cuman anaknya dilangkain sama ibunya. Berarti kan yang ada di ruangan sini buat ibu-ibu bisa. Iya. Yang ada di ruangan sini istrinya bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah, mau saya anaknya aja bisa lulus. Kenapa nggak hutang kita langkain? Siapa debt collectornya? Fotonya dilangkain, fotonya kayak. Fotonya kali lagi. Diselangkain. Iya. Coba apa lagi bantu saya yang tadi dari Bapak itu yang bisa kita petik? Disiplinan. Kedisiplinan. Apa? Kedisiplinan. Iya, disiplin ya. Terus yang satu lagi, jangan salah dalam bergaul ya. Kalau kita bergaul dengan tukang copet, maka kita disebut juga copet. Tapi kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, kita akan berbagian wanginya. Memang lingkungan itu akhirnya akan membentuk. Tadi apa tuh yang selalu tertarik? Tadi apa? Kebiasaan apa itu? Karakter menentukan Nasib. nasib. Tadi apa Pak? Tolong dibantu saya lupa.
Yang Bapak bilang pergaulan merubah kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, bisa berubah nasib. Karakter bisa merubah nasib. Jadi kalau Bapak ingin merubah nasib, jangan salah dalam bergaul, ya. Kalau apa enggak? Kalau istilah Pak Haji apa? Kalau pengen jadi orang kaya, bergaullah dengan orang kaya, bertindaklah seperti orang kaya. Jangan belajar kembalian aja ditungguin. Ya gimana belajar jadi orang kaya? Makanya kalau ada tamu yang nanya, Pak Haji, saya pengen punya penghasilan 10 miliar. Ya muka lu dulu dong pantesin, itu benar loh itu. Ya, karena itu kan kebiasaan karakter. Gimana karakter orang yang punya uang 10 miliar? Gak pantas. Hah? Udah pantas belum? Lah sedekahnya masih istri-istri, masih sayang? Yakin udah Kan? Makanya benar itu kan kalau jangan muka bela itu benar loh Pak. Walaupun tadi menyampaikannya bercanda gitu. Kembali ke tadi bahwa karakter akan merubah nasib, ya kan? Semua ulang lagi Kang Nur. Iya. Bos, ajarin Kang Nur. Ajarin. Tadi apa? Pergaulan merubah kebiasaan. Agak kencang bos. Ya. Perhatiin Pak, perhatiin Bu. Pokoknya besok harus terkabul. Perhatiin Pak yang kencang. Pergaulan merubah kebiasaan membentuk karakter itulah yang bisa merubah nasib kita, ya. Cepetan. Oke, ingat Jabarin Kang Nur, jabarin. Oke. Tadi apa? Pergaulan merubah kebiasaan membentuk karakter bisa merubah nasib. yang akan merubah nasib. Oke, ingat? Coba apa? Ulangi. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Ulangi. Pergaulan merubah kebiasaan membentuk karakter bisa merubah nasib, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen penghasilan 5 miliar, jangan salah bergaul. Ya, mukanya dengerin dulu, baru nanti kan karakternya, kebiasaannya, betul nggak? Betul. Iya. Kalau bahasa Citayamnya Attitude-nya, betul, sikapnya. Dan kalau pengen kaya, latihannya jadi orang kaya, betul nggak? Berarti kan kebiasaan itu. Udah pernah dengar belum attitude? Belum dengerin kentut. Attitude. Attitude bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya bagus tuh attitude. Jadi Bapak dan Ibu, kalau pengen utangnya lunas, jangan belajar sama orang yang tidak punya utang. Ini kita utang pengen lunas, datang ke orang pinter. Sementara orang pinter belum pernah ngutang. Gimana mau diajarin lunas? Pengen belajar jadi orang kaya, Bapak dan Ibu pengen jadi orang kaya raya, minimal punya mobilnya Robicon. Datang ke orang pinter, mobilnya Xenia. Datang ke orang pinter, motornya Vespa. Ya nggak bisa. Jadi datang, lihat dulu, Bapak dan Ibu bisa gak? Jadi lihat dulu yang tadi bilang Ibu, Attitude-nya. supaya jabarin kamu. Ya Pak. Jadi kalau Bapak pengen utang lunas, ya datanglah ke orang yang memang sudah pernah berpengalaman punya utang. Kalau pengen punya penghasilan miliaran, berarti datanglah ke orang yang punya penghasilan miliaran, ya. Jangan salah datang. Tapi saya nggak berani yang satu ini berarti. Pak, dulu 2008 saya sama Pak Nur, ini sama. Pak Nur mobilnya
Xenia 1.300 cc, saya Xenia 1.000 cc. sama-sama punya mertua, Sama-sama dikasih mertua. dikasih anak, dikasih mobil, dikasih rumah juga Pak Haji. Saya dikasih rumah di Ciawi, di Cikarang. Ya, Pak Nur dikasih rumah di sini. di sini di Banteng. Nah, rumah saya di Ciawi itu di pinggir jalan. Kang Nur nggak ngalamin, saya ngalamin. Rumah saya di pinggir jalan di Cikretek. Setiap hari ada truk aqua yang gede banget. Itu kalau lagi ada isinya, kalau di jalan itu aspalnya goyang. Itu kan rumah saya di pinggir jalan, dekat itu pondok pesantren apa tuh namanya, di bawah. Jadi kalau di jalan, lah namanya suami istri, saya tuh hobinya berhubungan suami istri hampir tiap hari. Jadi kalau saya lagi ML, lagi enak ini, itu truk aqua lewat, copot. Tadi lupa nggak saya kunci. Kata istri saya, lagi ya Pak? Enggak. Nah dari situlah kita kalau ML lebih banyak copotnya daripada. Akhirnya Tuhan kasih kita ucapan adalah doa. Alhamdulillah saya rumahnya disentuh. Di perumahan Eri luar biasa. Nah mau saya, Bapak dan Ibu jangan nunggu kayak saya dulu, menderita dulu, berisik, nggak bisa tidur, debunya banyak. Kalau ML selalu copot. Sampai sekarang Pak Haji. Sekarang udah enggak. Sekarang udah eling. Tahu kan perumahan Sentul? Oh iya, enggak maksudnya Nggak copotnya itu masalah. Enggak bisa copot kan, dia udah ngekrep sendiri. Nah, yang saya alamin nggak dialami sama Pak Nur. Kan Pak Nur rumahnya nyaman, adem, enak di sini. Nah, saya sedih. Nah, sedihnya itu kita seperti Bapak dan Ibu tadi saja. Pasti rumahnya pindah. Pasti rumahnya 1.000 meter. Kan di situ rumahnya nggak 1.000 meter, cuma 300 meter. Kecil 300 meter. Kalau Bapak lebih kecil lagi. Lagi dah Pak. Mana perempuannya Pak Haji? Apa? Mana perempuannya? Ah, iya. Jadi saya bilang pasti pindah, pasti pindah, pasti pindah. Nah di sana saya cuma buat mobilnya muat 2. Sekarang rumah saya bisa muat 19 mobil. Dan alhamdulillah saya udah nggak pakai Xenia 1.000 cc, punya mertua silver penyok dengan. Sekarang saya pakai Alfa. Itu Bapak lihat mobil saya. Sampai itu nggak kepake, ya kan ya? Ada Pajero, ada Jaguar, nggak kepake. Boleh minta satu Pak Haji? Hah? Boleh minta satu? Nggak cocok sama muka Bapak. Bapak tuh masih cocok mukanya naik Grab kan. Disesuaikan dulu mukanya Pak. Yakin kau dikasih Bapak Haji? Atau ekspektasi. Coba Kang Nur, jabarin lagi 1 menit aja biar kira-kira. Yang mana? Iya, yang tadi diceritain Pak Haji itu betul. Saya 2008 anak Pak Haji. Saya alhamdulillah istri dapat, rumah dikasih, dan sama mobilnya juga. Pak Haji juga tadi kan begitu, ya. Cuman Pak Haji dari di pinggir jalan, kalau saya kan rumahnya di sini masuk ke dalam. Jadi saya nggak ngalamin apa tuh. Lagi saya aman aja, tetap nancap gitu. Kan nggak pinggir jalan. Nah, artinya nggak perih dulu, nggak susah dulu gitu kan. Ya makanya sekarang Pak Haji mobilnya sudah Rubicon, sudah Alfa.
Kalau saya masih tetap mobil mertua sampai Masih yang itu. Wah, awalnya bareng. Dia 1.500 cc menang banyak. Saya 1.000 cc. Iya, sama-sama penyok. Sama-sama penyok. Kang Nur dapat istri, saya dapat istri. Kang Nur dikasih rumah, saya juga. Kang Nur dikasih mobil, saya juga. Cuman bedanya Kang Nur nyaman, saya kurang nyaman karena di pinggir jalan. Di situ saya ucap, pasti pindah ke rumah yang 1.000 meter. Pasti pindah rumah yang 1.000 meter. Pasti pindah rumah 1.000 meter. Nah dulu airnya air sumur. Sekarang kita udah air gunung. Gunung di Sentul kan ada gunung. Bapak kan mana ada gunung. Nah tuh airnya kita di situ, jadi mandinya adem dan tidak ada kaporit-kaporitan. Nah kalau saya bisa, Bapak dan Ibu juga bisa. Bisa Pak Haji. Harus bisa. Kenapa baru waras ini malam? Mau saya dari kemarin loh Pak. Ya kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain dulu ada yang hajatnya terkabul. Nanti kita privat. Emang bonusnya apa sih Pak Haji kalau kita privat? Biasanya kalau kita privat itu paling lama 3 hari langsung terkabul. Mau seberat apapun, karena kan kita tanyain satu-satu. Kalau ini nggak bisa ditanyain satu-satu, kan banyak. Kalau privat itu cuma 1 lawan 1. Saya sama kamu aja, bisa 3 jam, bisa 4 jam, tapi pasti besok terkabul. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum pernah ada merhatiin ilmu RDA yang terkabul, terus mau privat, dan gimana? Saya ini nggak semangat, ya kan? Coba praktekin dulu. Apa nih yang dipraktekin? Yang tadi kamu bilang Bapak, ilmunya tadi jangan menghina Allah. Ya. Bisa nggak jangan menghina Allah? Bisa. Jadi yakinnya harus tingkat dewa ya. Yakin. Nah gitu. Saya mau nih kayak begini semangat. Kenapa? Ilmu RDA yang bikin cepat tergabung Pak. 1, kita nggak pakai mahar. 1, kita nggak pakai mahar. Kedua, Bapak nggak salah datang ke tempatnya RDA karena gue. Kan di luaran sana ada juga Pak Haji kayak begini, panti asuhan, yayasan anak yatim, beda Pak. Kalau di sana yang Bapak lihat di dekat sekitar Bapak, bukannya kita bedain, emang nyata itu anak yatim sama ibu yatim, tali silaturahminya diputus, sehingga anak yatimnya nggak greget, ibunya di rumah, anak yatimnya di panti. Kalau ini enggak Pak, tiap hari pulang pergi, jadi ini dikelonin sama ibunya, seperti ayam kampung dikelonin. Makanya ayam kampung dagingnya gurih, beda sama ayam negeri. Kalau ayam negeri emaknya di mana? Nggak tahu, diputus. Makanya dagingnya kolesterol, betul? Nah, Bapak nggak salah minta ke Allah diaminin sama anak yatim, karena dia silaturahmi sama ibunya masih lengket. Tapi kalau di panti bisa. Bapak coba lihat deh, Ji, gue ijabnya sama anak yatim panti, kok kalah greget ya Ji? Di sini Ji, istilahnya gue nakal aja terkabul. Gimana gue nggak nakal? Oh iya dong, karena anak yatim kita dia tidurnya sama ibunya di koloni. Nanti pulang sekolah kita jemput pakai mobil odong-odong untuk ngaji di sini. Nanti sore jam 5 kita kasih santunan, kita anterin lagi pulang. Jadi dia sama ibunya nggak kita putus. Kalau di panti lain, kenapa hajatnya lemot? Karena anak yatimnya kurang greget. Ibarat ayam negeri, kalau di sini ibarat ayam kampung. Kenapa? Karena tali silaturahminya di sini nggak kita putus. Nah, saya terangin begini, Bapak dan Ibu nyambung nggak? Nah, makanya Bapak dan Ibu kalau pengen cepat terkabul, bisa gak Bapak dan Ibu hubungan suami istri ML-nya jangan sampai keputus? Bisa Pak Haji. Emang mau
di bawah ada bandot. Gampang orang janda. Bapak dan ibu jangan kecil hati. Kalau bapak dan ibu jangan kecil hati. Kalau suaminya nggak ada, gimana Pak Haji? Adik saya nggak punya suami. Nggak, nanti saya ajarin privat khusus biar nanti lebih jelas. Intinya gini, kalau ibu nggak punya suami, coba ibu sama anak jangan galak, itu juga cepat terkabul. Kita ini kan sama anak suka galak. Kalau ngomong sama anak kadang kita suka ngegas, nggak boleh. Nah begitu juga bapak dan ibu dan bapak. Coba biar cepat terkabul, bisa gak tiap hari ML dulu, jaga komunikasi. Cuman nyambungin alat kelamin sama alat kelamin doang ini. Yang penting silaturahmi nggak putus. Romantis, nggak harus ML, sayang-sayangan. Makanya orang zaman dulu Pak, orang zaman dulu, kenapa kok dia tidak punya hutang, rumahnya nggak dijaminin ke bank, nggak punya hutang? Karena orang dulu, kalau suaminya pulang dari kamar mandi atau keluar dari kamar mandi, nenek kita, simbah kita itu suka bercanda sama suaminya, dipeganglah alat kelaminnya. Nah si kakek kita namanya mah neneknya dimainin, dia suka ini mah enggak, baru dipegang istrinya, apaan sih? Romantis apa? Walaupun kita udah perkawinannya 5 tahun, perkawinan 10 tahun, 15 tahun, romantis 40 tahun. Jadi ilmunya 3: cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Cintai Allah karena Allah gaib, kita nggak bisa lihat Allah. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Kenapa ibu nggak cintai suami seperti ibu mencintai dulu waktu pengantin baru? Ibu dulu waktu pengantin baru hobinya apa? Kan nggak jauh-jauh dari alat kelamin suami, betul nggak? Ngaku aja lu. Cinta kasih, cintai Allah, wasilahnya mencintai suami. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nanti Allah akan kasih berkah, ridho. Terima kasih, terima Allah, ridhonya Allah, ridho. Terima suami seperti yang dulu waktu kita habis pengantin baru. Terima. Ini kan enggak, suaminya ngorok, istri nggak mau tidur bareng alasan berisik. Janganlah Bu. Kalau bisa mah kalau dia ngorok, biar nggak ngorok, digorok. Terima kasih, cinta kasih, kasih sayang. Sayangi Allah, wasilahnya sayangi suami seperti dulu kita pengantin baru, sayangi. Kalau kemana-mana kita cium. Saya nggak setuju Pak, hari ini bapak dan ibu kalau mau pergi, ibu cium tangan, gue nggak setuju. Kan udah dilakukan bertahun-tahun, tuh nggak naikin juga tuh penghasilan. Apa ibu naik penghasilannya kalau cium tangan suami? Hah? Nah hari ini kita rubah, jangan cium suami kalau bapak dan ibu mau keluar dari rumah. Jadi cium apa? Cium alat kelaminnya. Berani gak? Berani gak? Emang punya lo. Kalau cium tangan suami Pak,
saldo juga biasa-biasa saja. Ada yang udah 5 tahun kalau mau keluar cium tangan suami. Nah sekarang kita ganti, setelah berobat ke RDAY cium tangan, sementara kita alihkan cium alat kelamin suami. Jadi tangannya, jabatan tangan sama alat kelamin suami. Berani gak? Saya mau gak usah lama-lama, 9 hari aja. Coba lakukan selama 9 hari. Kalau hajat yang terkabul, testimoni kita kasih 100 juta. Setuju gak? Setuju. Gue yang sayang bareng, lu bilang banyak. Kalau yang janda kan Gampang. punya jodoh gimana? Gampang dah gue ajarin. Bandel juga kan punya alat kelamin. Coba yang janda berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah banyak juga. Bandel tuh sedianya tinggal 3. Oke, kita mau trial ilmu RDA yang terbaru. Siapa yang terkabul, kita jadiin suhu. Kita kasih bonus. Jadi mulai besok kita waktu 9 hari. Kalau ibu mau keluar, ibu mau senam, ibu mau apa, coba berjabatan ke. Bapak mau gak dikasih jabatan sama istri? Emang mau nyeri? Jadi intinya hari ini, intinya pengobatan hari ini adalah jangan menghina Allah. Nanti jabarin masing-masing. Maunya saya mulai hari ini ya. Besok pagi udah harus terkabul. Kita kasih waktu 9 hari. Bersama lama lah ya. Oke, sekarang ada yang mau nanya, Kang Nur atur. Jawab. Yang belakang jangan tidur, baju merah jangan tidur. Yang baju merah boleh batuk tapi jangan tidur. Pertanyaan apa? Bapak? Pak, berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus 2, tadi Agus 1, saya di Wisda. Saya dari Bandung. Pertanyaan saya, setelah saya dititipkan rumah sama Allah dan akhirnya juga diambil lagi sama Allah, sekarang nasibnya saya dititipkan hanya ngontrak aja bagi. Nah, nadar saya sama anak. Nah lo pernah ngomong gak sama Allah? Kenapa nasibku jadi begini? Pernah ngomong gitu gak? Sujon aja Haji. Sujon aja. Apa? Sujon. Sujonnya gimana? Baik sangka karena kemarin kan saya dititipkan rumah sama Allah itu mungkin ada unsur riba atau apa. Dan Enggak, ini kan banyak. Ini semuanya ini raja riba ya. Coba yang rumahnya masih nyicil, angkat tangan. Saya bu. Oh, banyak bos. Yang motornya masih nyicil, yang mobilnya masih nyicil, banyak bos. Kita ini memang dikumpulin sama Allah malam ini para raja-raja riba. ya keinginan saya, nada saya sekarang bagi rumah yang saya tempatin sekarang, meskipun memang dititipkan rumahnya sama Allah itu kontrak, saya pingin dan yakin bahwa rumah yang sedang saya tepati dan sama anak-anak juga istri saya itu dititipkan selamanya kepada saya. Itu tadi kan diajarin 99 kali. Pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Kan udah diajarin bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu lagi ML atau hubungan suami istri, ML, ya gitu tuh ML gitu. Kalau bapak ibu lagi ML, itu dekat-dekat kita nggak sampai 1 senti, itu malaikat ngumpul semua. Mau saya biar bapak cepat terkabul, bisa gak ngucapin hajatnya sambil ML? Jadi ibu nggak
boleh ngomong begini kalau lagi ML. Papa enak. Nggak boleh. Enak kan udah dulu kemarin. Masa sekarang masih ucap enak. Ucap aja. Jadi kalau bapak ucap aja, pasti jadi milik. Amin, amin. Pasti. Pasti. Berani kamu? Biar cepat terkabul. Saya jamin, kalau sampai ibu 99 kali lakukan ML sambil mengucap hajat, gak terkabul, langsung garansi saya bayar tunai 100 juta. Mau gak? Ya udah praktekin. Tiap hari. Lo yang ML, lo yang terkabul, gue yang boncos. Koyok pinggangnya Pak Haji. Hah? Koyok pinggangnya. Gampang lah kalau pinggangnya koyok, digosok pakai pisang tanduk. Bisa? Insya Allah. ML. Bisa gak? Siap. Terakhir kapan lo ML terakhir? Tadi malam. Ah, Baru Pak Haji. kapan? Tadi malam Pak Haji. Tadi malam? Ya. Kenapa lo gak ngabarin gue? Baru sekarang di sininya Pak Haji. Ah, iya. Ya. Yang kedua Pak Haji, doakan pengen punya penghasilan 100 juta. Bisa. Amin. Mendingan belum ucap sama Allah ya, penghasilan sebulan 10 M jadi rumah. Gue gak mau yang itu, maunya 1000 meter. Ucap. Kalau yang jaga jangan. Bu, bandot 2 tadi gilir. Bapak yang ucap hajat, ibu yang bilang pasti terkabul. Bapak yang ucap punya rumah 1000 meter, ibu yang ucap. Kalau bapak di bawah, bapak yang ucap pasti terkabul. Yang ucap yang di atas yang ucap hajat. Saya Bisa Pak Haji. bisa ya. Bisa. Ibu berani gak? Kan cuma 99 hari doang. Kalau terkabul ya alhamdulillah. Yang nggak terkabul garansi dari saya pribadi 99 hari. 99 hari. Kan 99 kali deh. Gak usah 99 hari. 99 kali. Berarti kalau bapak sehari 30 cuma nunggu 3 hari. Ada betadin. Pakai betadin, ada dia leceh. Ini betadin. Berani gak? Berani Pak Haji. Emang mau nyeluk? Kan biar cepat terkabul. Ya, terkabul ya. Amin. Ya, pertanyaan ibu. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya tidak harmonis lagi karena Tidak harmonis lagi sama suami. ya, Karena dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. contohnya anugerahnya apa? Itu kan anak saya main di online, jadi rumah saya dikuasai dengan kantor. Sekarang mau dijual udah umur setahun ini tapi belum laku. Ibu di rumah ada suami gak? Ya, Ada. Ya. Kenapa nggak praktekin kayak bapak tadi barusan pertanyaan itu? Ibu ML 99 kali. Kalau bisa minggu ini harus ibu terkabul. Sehari 30 kali. harmonis Pak, jadi tidak pernah tahu ini Pak. Kapan terakhir ibu berhubungan suami istri? Kapan terakhir? Tidak pernah lagi. Ya terakhir kapan ML sama suami terakhir kapan? Tahun-tahun yang lalu. Ada 1000 tahun yang lalu.
Bisa gak ibu coba rangsang suami? Apa yang ibu bisa rangsang dari suami? Suami juga nggak pernah merangsang lagi. Apa? Karena ada anugerah itulah. Ya kalau ibu nggak mau, nggak bakal ada solusi. Kebetulan ilmu RDAY memang ilmunya kayak gini. Nah, coba ibu rangsang dulu suami. Ini apa maksud saya? Apa? Surat-surat sudah dipegang sama kantor. Nah, mau saya tuh surat itu pulang ke saya lagi. Bu, ibu ML jaminannya dari Allah pasti bulan ini hajat ibu terkabul. Berani nggak? Saya takut jadinya karena sudah lama nggak pernah menjalani ML. Latihan, latihan, man, latihan, man. Latihan. Apa yang ibu takutin kalau mau berhubungan suami istri ML? Apa yang ibu takutin? Kebetulan masih Nggak suka itulah sudah menghadapi hidup ini karena itu tadi karena anugerah sebagai Pilihannya dua ya bu, pilihannya dua. Satu, ibu utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, ML 99 kali. Atau saya telepon tamu saya yang di Menteng yang istrinya lagi koma di ICU. Ibu jadi tumbal. Ibu jadi tumbal, gantiin istrinya yang koma di ICU. Nanti utang ibu dilunasin sama suaminya. Ibu yang dua, pilih yang mana? Salah satu. Pak boro-boro mau sudah. Makanya ibu latihan dulu sama bandot saya di bawah. Udah gini, ibu pikir-pikir dulu, milih salah satu, nggak usah dijawab sekarang, jawabnya besok. Boleh japri, boleh ibu hadir, pokoknya pilihannya cuma dua. Kalau ibu bisa, yang pertama. Kalau ibu nggak bisa, ya saya telepon tamu saya yang di Menteng, yang istrinya lagi koma di ICU. Dia lagi cari tumbal. Kebetulan kayaknya cocok sama ibu. Soalnya kan cirinya yang di Menteng yang di ICU kan perempuan jelek, hidung pesek, kayaknya masuk semua. Pendek. Ya, Bapak, pertanyaan Bapak. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri dari Ciamis, Pak. Ya. Saya untuk sekarang ini hari ke apa untuk dua kali pertemuan di sini, Pak Haji, baru 2 kali. Pertanyaannya, Saya mengenai daun pandan, Pak Haji, pengen diperjelas. Itu kan saya sebelum ke sini itu mengenal Pak Haji itu dari TikTok. Nah itu saya ikutin. ini saya terangin ya, orang yang mandi air pandan jam 00, setelah itu dilanjutin sama dia tahajud dan baca Quran, saldonya di bank nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Orang yang mandi pandan tiap hari jam 00, makan nasi pakai pandan dan minumnya pakai air pandan, setiap dia ngucap selalu jadi duit. Makanya ini cocok buat penipu. Dan itu maksud saya ini Pak Haji, itu kan 9 lembar, itu kan selama 9 hari. Nah, Oh enggak selamanya bos. Kalau 9 hari cuman ya dapat receh-recehan lah, proyek-proyek. maksudnya itu daun pandan tersebut itu digantinya per berapa hari gitu Pak? Sampai warnanya kayak muka lo. Pak Haji. Ya. Cuma itu aja sih ya. Ya. Selebihnya sih alhamdulillah. Semenjak itu mungkin sekarang udah sekitar 13 menit. Ya Bapak boleh lihat ya. Bapak kapan waktu makan di restoran bebek tepi sawah? Bapak lihat di Saya sih bikin kopinya Pak. Hah? Saya yang bikin kopinya yang kecil Bang. bebek tepi sawah. Betul. Iya Bapak lihat restorannya. Itu orang makan nggak pernah berhenti. Bapak lihat tuh. Itu Subhanallah banget ya. pandan, Sendiri saya. pandan 9 lembar dirajang-rajang. Betul. Bapak lihat lagi Hotel Dharma Wangsa di Jakarta Selatan.
Dharma Wangsa. Bapak coba masuknya aja eksklusif luar biasa. Herder bisa di mana-mana. Jadi kalau cuma main-main nggak bisa. Bapak coba lihat, wow luar biasa. Itu di toiletnya aja ada pandan dipotong-potong dirancang-rancang. Wangi. Jadi coba Bapak mandi pandan, coba Bapak minum pandan, coba Bapak makan nasinya pakai pandan. Bapak lihat deh, orang zaman dulu nenek kita itu masak nasi pakai pandan, betul? Makanya kakek nenek kita kalau ngomong apa aja manjur. Bahkan kalau dia dapat proyek nggak pernah pakai tender-tenderan, langsung ditunjuk. Kenapa ke cucunya selalu ikut tender? Nah, mau saya yang hadir di sini, mau saya ke depannya saldo di banknya kalau bisa jangan sampai di bawah 1 M, harus di atas. Mau? Bapak saya deh mandi pandan, makannya pakai pandan, minumnya pandan, celana dalamnya dibalik, kaosnya dibalik. Setiap Bapak ucap selalu jadi duit. Bener saya nggak bohong, praktekin dulu aja. Pak Haji berapa lama? Ya jangan juga 9 hari, 99 hari deh, Asmaul Husna. Coba lihat, nanti kalau itu Bapak dari menjadi testimoni. Ya kalau aku nggak terkabul, ya pastilah dikasih garansi, karena Bapak dari udah berkorban. Begitu. Nanti udah saya ganti mau berapa? Saya maunya kalau nggak terkabul, Pak Haji ganti 1 miliar. Pasti saya ganti, karena saya lagi jadi tumbal.